Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets di setup baru yang karena males setup di atas. Enggak sih, terus suka-suka gue aja sih kalau mau ganti setup gitu kan. Tergantung saat ya lah. Jadi hari ini ya, beritanya tuh banyak banget, bener-bener banyak banget. Jadi, tapi semuanya menarik. Gue pilih yang terbaik untuk kalian. Jadi, jangan langsung skip ke belakang. Aku tahu kalian mau langsung ke iPhone, ke clickbait ya saya tahu. Tapi ada 5 clickbait yang bisa gue bikin sebenarnya di beritanya. Cuman iPhone adalah clickbait terbaik. So, ini bakal menjadi Lazy News minggu pertama Maret 2021. Dan seperti biasa coba follow The Lazy Gadgets dan Jordi Leonardo O-nya 2. Dan kenapa ada PS5? Karena kita mulai dengan berita PS5. Jadi kalau kalian tahu animasi Flash Speed, di mana ada seorang bapak-bapak mau beli PS, tapi tidak dibolehin nama ibunya, akhirnya dia bilang itu router. Terjadi di Vietnam, di mana dia meminta orang Sony-nya untuk berpakaian, bisa dibilang berpakaian pekerja router untuk masang PS5 kalau itu tuh sebuah PS5, bahkan dengan ada stiker after sale internet service-nya. Yang sebenarnya buat gue pribadi, gue nggak tahu ya, gue lebih merasa ini stage karena ada yang namanya play speed dan ini terlalu kebetulan untuk dia bisa foto dengan high quality seperti itu. Cuman who knows, mungkin memang ini berhasil dan istrinya tidak punya internet, tidak pernah melihat internet, jadi dia dapat PS5. Karena di Taiwan sendiri kemarin awal-awal itu PS5-nya itu dijual sama istrinya dengan harga murah di saat PS5 lagi susah banget buat didapetin. Oke, kedua, belum masuk ke game. Survei Microsoft mengatakan kalau netizen Indonesia adalah netizen paling barbar, 29 dari 32 di Asia Tenggara. Ya, hebat. Terbukti. Apa? Instagram Microsoft komennya dimatiin. Kenapa? Karena diserang netizen Indonesia. Jadi surveinya silahkan jawab sendiri, saya tidak mau jawab. Tapi yang penting ada yang minta maaf, ada yang tidak menerima. Karena orang Indonesia itu kan emang terkenal dengan ramahnya. Tapi sepertinya secara digital dan alter self-nya itu enggak. Jadi survei membuktikan. Kayak Family 100 gue. Oke, belum masuk ke smartphone. Pertama, untuk kalian menggunakan WhatsApp di desktop sekarang udah bisa video call dan voice call. Ini udah ada di beta sebenarnya beberapa saat lalu. Jadi kalian tinggal update aja sekarang, nanti kalian sudah bisa pakai. Kedua, WhatsApp itu lagi ngetes yang namanya itu disappearing photo. Jadi ketika kalian kirim foto, itu bisa kayak Snapchat, bisa kayak delete sekali hilang, nggak bisa di copy, dan nggak bisa di save ya. Jadi kalau kalian mau kirim foto 18+, sudah bisa. Tapi sama seperti disappearing message, ada kemungkinan kalau fitur ini itu tetap tidak akan mendetek kalau adanya screenshot. Jadi tetap kena. Jadi jangan kirim. Kalau mau kirim dengan username cowoknya, dengan foto cowoknya, KTP cowoknya, alamat cowoknya, nomor HP cowoknya. Jadi kalau dia sebar, yang kena dia juga. Oke? Moving on, masih ada TikTok. Pertama, Netflix itu ngeluarin kompetitor dari TikTok yang namanya itu Fast Love. Dimana Fast Love ini, Fast Love, ya, Laughing, ya. Fast Love ini tuh kayak cuma memberikan cuplikan-cuplikan dari salah satu seri mereka, Big Mouth, dan juga kayak stand up special. Jadi kayak kalian tuh bisa ngelihat, oh ada yang lucu tuh, yang ke hook, dan kalian ke Netflix dan nonton. Karena kata-katanya TikTok dan Netflix ini lagi rebutan watch time kalian gitu lah. Karena satunya pendek dan bahagia, satunya panjang tapi bagus gitu. Dan ini baru US. Sama halnya dengan YouTube. Kalau kalian sadar, YouTube tuh dari kemarin ada story, ada post, dan segala macam ya. Sekarang YouTube ngeluarin namanya YouTube Short. Dimana YouTube Short ini juga kalian bisa ngambil video, kasih musik. Kurang lebih sama seperti TikTok, dimana YouTube Short ini juga baru di US. Jadi masih tahap testing. Kita nggak tahu kapan rilis secara global. Tapi baik ke TikTok, dia malah mencoba bikin Clubhouse. Jadi kalau Twitter kemarin udah bikin Space, sekarang TikTok bikin Clubhouse. Karena Clubhouse sendiri itu di-ban di China dari Februari kemarin. Karena kalian tahu Clubhouse merupakan tempat yang cukup serem untuk ngomongin masalah politik, dan Cina pasti tidak suka dengan hal itu. Tapi gue pribadi sebenarnya udah nggak main Clubhouse lagi karena makin kesini udah makin sepi dan udah makin teratur lah jadwalnya. Dan mungkin orang udah mulai enak karena udah mulai mainstream, tidak eksklusif lagi. Oke, Twitter. Twitter sendiri itu lagi mempersiapkan undo button. Yang gue nggak tahu kabar-kabarnya ini bakal menjadi salah satu fitur premium eksklusif karena kan Twitter kemarin mau bikin subscription gitu kan. Dimana orang kan minta edit button ya Twitter ya, kenapa kau kasih undo ya? Undo tuh itu kau post tweetnya 2 detik itu langsung tidak bisa di undo, sama kayak email ya. Email itu susah kalau minta undo. Gue tuh paling kesel kalau gue kirim email dan salah, dan gue kayak cuma dikasih waktu kayak dikit banget untuk nge-retract email itu. So undo nggak guna buat gue. Mending bikin edit. Maksud gue kalau lu mau tweet, lu kesel, 5 detik kemudian lu juga bisa delete ya, gitu Twitter ya.
Dan terakhir ada Elgato, di mana Elgato ini bikin sebuah mousepad green screen. Jadi kalau gue lihat dari size-nya itu sekitar 900x400. Gunanya apa? Tentu aja buat streamer. Pertama, kalian tuh bisa menghilangkan mousepad itu. Kalau kalian mau ngasih handcam buat kalian yang jago main Valorant, FPS, jago main speedrun dan segala macam ya. Kedua, kalau kalian mau unboxing itu bisa menggantikan bagian bawahnya menjadi hal yang lebih bagus lagi, kayak mungkin di Mane, atau kalian lagi main TCG itu kalian bisa menjelaskan kartu, kalian bisa memperlihatkan yang zoom lebih gedenya. Jadi keren. Harganya 450.000. Saran dari gua, custom sendiri, mousepad hijau semua, ya kan? Selesai masalahnya. Belum kedua. Terus ada Google. Google bikin sebuah project namanya Wolverine, oke? Kalau kalian kira project Wolverine adalah kalian tuh bisa punya cakar, kalian salah besar. Karena project Wolverine ini dengan parent lab-nya si Alphabet X Lab, ini tuh adalah sebuah wearable yang bisa bilang AR dan lebih ke enhance telinga, jadi pendengaran, jadi super hearing sound something yang punya multiple sensor, yang sebenarnya menarik karena ketika kalian pakai, kalian tuh katanya bisa punya kemampuan superhuman tuh, kalian bisa fokus ke satu orang di sebuah grup pembicara. Jadi kayak gue lagi nongkrong nih sama teman-teman, gue cuma demen sama nih cewek nih, sisanya gue nggak suka, gue mute semuanya. Keren banget kan? Cuman nggak tahu kapan rilis karena ini kayak tidak masuk akal. Tapi kan namanya teknologi selalu tidak masuk akal, jadi kita tunggu aja kapan rilisnya. Oke, kita masuk ke gaming smartphone. Yang pertama adalah Lenovo Legion 2 Pro, di mana untuk yang smartphone satu ini kabar terakhir adalah spring untuk rilisnya, dan so far cuman ada kemungkinan dual cooling system, jadi belum ada informasi tambahan ya. Kalian tahu lah pasti Snapdragon 88, 144 Hz refresh rate, nggak masuk ke Indonesia kan, jadi nggak usah terlalu dibahas. Sama halnya dengan Red Magic Nubia yang mengkonfirmasi kalau dia itu bakal 165 Hz dengan spesifikasi yang kurang lebih sama, yang tidak akan masuk ke Indonesia, tapi yang Pro versionnya itu 18 GB, dan sebenarnya gue pribadi suka sama Nubia yang biru pink, menurut gue itu warnanya lucu. Tapi menarik adalah karena dia pakai GaN charger, itu dia 120 watt, dan itu di 120 watt itu dikonfirmasi bisa ngecas 17 menit. Menariknya ketika ada yang bikin demonya, itu cuma 12 menit 7 detik. Jadi ketika kalian pasang, kalian mandi, kalian selesai. Oke. Dan terakhir ROG Phone 5. Sekali lagi kalau ada yang tanya kenapa nggak ROG Phone 4 ya, gue pukul palanya pakai Oppo ya, pakai Oppo Find X2 Pro ya. ROG Phone 4 tuh CC itu kematian di Cina, oke? Nggak usah diulang-ulang. ROG Phone 5 ini juga dikonfirmasi bakal 18 GB untuk RAM-nya, jadi PC saya kalah, oke? Masuk ke Huawei. Huawei katanya sekarang bisnis babi. Ini tuh berita paling hot ya sebenarnya. Oke, gue jelasin. Clickbait pertama, udah pasti karena Huawei itu bukan bisnis babi, tapi dia itu mengembangkan sebuah AI untuk mengurus babi secara digital. Karena menurut Huawei, teknologi untuk ngurus babi itu sangat tertinggal dibandingkan yang lain. Jadi ini juga dikonfirmasi oleh semacam spokesperson atau perwakilan dari Huawei-nya. Jadi itu clickbait. Huawei urus babi, iya, tapi secara tidak langsung dengan teknologi mereka. Kurang lebih seperti itu. Oke, moving on. Oppo jadi brand smartphone paling gede di Cina di Januari 2021 kemarin. Oppo, tolong kasih saya handphone yang lebih banyak. Oke, dengan decline-nya si Huawei, itu Oppo akhirnya mengambil posisi pertama, di mana dia itu di 21%, Vivo di 20%, dan diikuti dengan Apple dan Huawei di 16%. Jadi, congrats to Oppo, tapi yang akan kita bahas sekarang adalah Oppo Find X3 Pro. Oke, jadi sebenarnya gue sangat takut ya membahas ini ya. Pokoknya Oppo Find 3 Pro itu harusnya di 11 Maret. Kalau ROG Phone itu bakal di 10 Maret, tapi nggak tahu globalnya itu kapan, karena mungkin aja itu China only. Dan untuk si Oppo Find X3 Pro, gue udah ngeliat bocoran video promotion ya. Itu dia kayak bikin sci-fi yang wow, budgetnya tuh gue rasa gede pol. Jadi selama ini kalau semua event dibatalkan, launching online dibatalkan, ya budgetnya semuanya ke sana. Dan kita bisa melihat beberapa detail lah. Yang pertama tentu aja yang paling dijanjikan itu adalah 10-bit color-nya, dimana 10-bit color ini bakal di kamera, produksi, ke layar, ditampilkan, dan segala macamnya itu bakal 10-bit color. Jadi untuk masa warna, karena dia pakai panel Samsung LTPO yang bisa adaptif 5-120 Hz dengan warna terbaik. Jadi ganti, oke?
ganti. Terus kedua, desain. Ya, secara desain mungkin sama ini kita lihat ini kayak nyontek iPhone. Secara penempatan kamera bisa dibilang iya, tapi ternyata waktu gue lihat video promotion ya dan ternyata smartphone tuh glossy, it looks good menurut gue. Gila nih video bakal panjang banget. Terus ketiga, kamera. Dia bakal ada dual main primary kamera yang 50 megapiksel yang punya Sony yang belum pernah dipakai sama siapapun, jadi bakal bagus banget setahu gue. Terus ada kamera untuk zoom-nya itu bakal 60 kali lipat, jadi kalian bisa nge-zoom apa yang bisa di-zoom kecil ya? Nggak ada, pokoknya yang bisa di-zoom jerawat kalian bisa di-zoom sekecil mungkin. Terus charger tetap ada. Karena dia harus pakai 65 watt Superfook 2.0-nya, jadi dia nggak bisa ganti charger itu. Box-nya juga ada rilis. Terus ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Ya itu aja yang bisa diperlihatkan. Kalian tinggal menikmati video ini aja selama ini gue jelasin, karena salah satu promotion video terbaik yang pernah dibikin oleh brand smartphone menurut gue. Pantes dia juara 1 sekarang kan. Jilat terus Jordi, jilat. Oke, sebelum kita masuk ke Apple, gue mau kasih lihat dulu. Ini adalah Dream Phone yang dibikin oleh Onlix. Onlix itu adalah salah satu leaker, dimana bisa dibilang dia menggabungkan antara Samsung dan iPhone. Kotak-kotaknya iPhone atau mungkin Xperia dengan si Samsung yang kata orang ini adalah Samphone. Gue nggak mau sebut angkanya, kalian pilih sendiri angkanya. Oke. Apple pertama, Apple iOS 14,5, dimana betanya udah beta ketiga setahu gue. Dan salah satu fitur yang paling keren kemarin adalah masalah Siri. Jadi dimana Siri ini kalian udah bisa pilih default music untuk muter lagu kalian, jadi nggak harus di Apple Music doang. So untuk masalah yang satu ini, Apple memberikan penjelasan lebih lanjut, di mana untuk yang music player ini, default music player ini ternyata bukan hanya untuk musik, jadi bisa untuk podcast, audiobook, dan macam-macam. Jadi lebih tepatnya Siri diajarkan untuk memilih aplikasi terbaik untuk konten audio yang kalian dengarkan. Jadi ini di beta 1 ada, beta 2 hilang, beta 3 baik lagi. Dan Apple masih decline untuk bilang apakah ini akan rilis di publik, jadi kemungkinan nggak ada, dan ini nggak bisa diganti di setting, default application-nya ganti ke Spotify. Lanjut, pertama, yang paling dibacotin, paten magnetic charger-nya iPhone, di mana akan menggantikan Lightning katanya. Dan katanya bakal ke Type-C, ternyata ada paten ini. Gua pribadi nggak tahu, gua pribadi ngerasa ini bakal Lightning, bakal portless dengan MagSafe langsung. Gua nggak ngeliat adanya charger itu untuk iPhone, mungkin buat iPad iya, atau mungkin untuk MacBook iya. Type-C juga enggak, jawabannya simple karena dia nggak bisa ambil cuan lebih, karena dia bikin kabel Lightning sendiri. Type-C dia harus beli dari orang, harus ada defisit duit dan segala macam. Gue kayak orang bisnis yang sok ngerti banget, jadi kurang lebih seperti itu. Kedua, kita bahas iPhone 13 Pro 1 TB. Sebenarnya ini adalah leak yang cukup lama, dimana ini udah dibahas oleh John Prosser di Oktober di tweetnya, di Januari dibahas lagi sama dia di videonya, dan sekarang dari salah satu website 9to5Mac juga mengkonfirmasi, kalau nggak salah Mincuko, kayak bukan Mincuko, lupa gue. Pokoknya salah satu leaker mengkonfirmasi, dan simple, kenapa 13 Pro itu bakal 1 TB? Karena bakal ada fitur-fitur kayak Pro RAW, mungkin bakal ada 8K atau mungkin 16K atau 32K nanti kan, jadi kalian bisa ngisi ke sana. Karena yang laku itu adalah base model ya, yang 128GB, yang tidak ada Pro-Pro-nya. Jadi orang akan habis duit di mana teman-teman? iCloud, pinter. Moving on, ada iPhone 13. Nah, mampus, ini enak banget nih. Pertama, iPhone 13 atau 12s, kita belum tahu konfirmasi namanya, tapi tentu aja 12s karena 13 itu hanya untuk clickbait. Bakal punya notch yang lebih kecil. Ini gua rasa udah banyak dibahas, jadi bukan lebih kecil, tapi lebih kecil. Jadi lebih tipis. Nah, ini udah dikonfirmasi juga sama Ming Chekwo. Terus, dia juga menyatakan bakal 120Hz, dan foldable itu bakal di 2023 dengan ukuran 7,5 sampai 8 inci. Dimana untuk iPhone sendiri kata dia mau pindah ke portless, tapi MagSafe-nya belum mateng, jadi harusnya masih pakai kabel. Oke? Terus katanya lagi si Ming Chekwo, 2022 iPhone Pro, iPhone 14 Pro, bisa aja iPhone 13 Pro, kita nggak tahu, itu bakal pakai punch hole kamera. Oke, jadi tidak ada notch di sana, bakal jadi punch hole yang tentu saja kalau itu rilis, saya pasti akan melihat perdebatan super banyak di kolom komentar saya suka. Tapi gue nggak tahu ya, gue setuju dengan John Prosser, dimana kalau emang dia bisa next year notch, dan tuh next year bener-bener full design, gak ada notch sama sekali, gue bakal prefer itu. Dibanding gue harus notch, punch hole, baru jadi full design. Gue akan pilih notch lagi sekali lagi dibandingkan gue harus ada punch hole. Tapi kalau kalian gimana, ya terserah kalian. Terus satu lagi, dia juga menyatakan tentang iPhone SE 2022 yang kabarnya bakal ganti iPhone 11. Dan iPhone SE 2022 ini
bakal pakai desain iPhone 6 dan masih ada Touch ID, ada 5G, dan juga dia bakal punya upgrade chip. Dan so far ya, dari apa yang gue dapetin dan gue menonton bapak saya, John Prosser ya, dia tuh sebenarnya setuju dengan apapun yang di-leaks oleh si Ming Chi Kuo. Karena Ming Chi Kuo adalah salah satu yang punya leak supply chain industrial, pokoknya pabriknya itu yang paling akurat. Tapi timeline dia tuh selalu berantakan. Jadi kemungkinan ya kita bisa ngelihat yang tidak ada notes itu di 2023, 2024, 2025. Kita nggak pernah tahu. So, kita masuk ke pertanyaan saja. Sangat anti climax. Udah kirim belum sih, Sa? Anda salah kirim ya? Kirim ke yang satu lagi. Karena saya pakai Oppo Find X2 Pro. Ada 3 pertanyaan di sini. Kita mulai dari yang pertama. Gue udah tahu nih pasti masuk. Yang pertama adalah dari Indra Arta ya. Tuh kan di video TLM kelebat di TLG mah bobrok. Gimana ya, gue tuh ngerasa gue harus ngejaga branding dari TLM, dan bukan personal branding gue, tapi branding dari TLM, dan gue nggak bisa all out kadang di TLM, karena kadang tuh kalau gue syuting tuh ada 3 orang gitu yang ngeliatin gue, kayak ngerasa gugup. Kalau ini tuh cuma Satya, dan ini udah jam 7 pagi, jadi saya mah sebebas-bebas saya saja. Kedua, sound review, Bang 120Hz Oppo Find X2 Pro di aplikasi Instagram jadi 60Hz begitu update, pada baru beli kemarin 120Hz, kira-kira ada solusinya nggak Bang sebagai user Find X2 Pro? Gue nggak pakai Instagram di aplikasi. Pakai deh. Enggak, gue 120Hz gue nggak ada masalah. Lagian kalau ada begini ya paling ntar tinggal tunggu next update-nya aja. Kalau nggak lu coba rollback aja, harusnya nggak ada masalah dong. Lu baru beli harusnya datanya belum banyak. Kalau nggak backup aja dulu, ya kan? Rafael Ibrahim, vibe-nya kayak Techlink ya. Mantap sih, sering-sering Bang buat tema begini. Techlink siapa ya? Lu nonton nggak Techlink? Techlink gue nggak tahu, tapi saya nontonnya Front Pack Tech ya. Jadi gue Toilet Squad. Sekian. Jadi nanti kalau kalian lihat opening saya kayak Front Pack Tech, jangan heran karena saya suka. Siapa? Oh, Linus. Maaf, saya nggak nonton Linus ya. Oke, itu aja untuk news minggu ini. Terima kasih Satya akan mengedit sampai ke menit ini. Terima kasih kalian juga sudah menonton semuanya. Sangat banyak clickbait ya di video kali ini, dan kalau semakin pagi saya syuting maka semakin merusak omongan saya. Itu aja, jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @thelazygadgets. Gua di Jordi Leonardo punya 2. Satya mau nggak? Oh nggak mau, biar nggak ada kerjaan katanya. Itu aja, jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next week. Bye bye guys.